Ke Bu Mega sih ajak si Suni. Kan dia mau tahu. Ke Bu Mega sih ajak loh si Suni. Saya sampaikan supaya dia bisa lihat gimana sih menghadapi Ketua Umum Surya Paloh, semua aku ajak supaya dia bisa lihat menghadapi orang. Dia pengen tahu kan kata Bu Mega gimana. Nah, makanya Bu Mega kita ngomong ini berdua itu di luar, mohon maaf ya. Nah, terus Ibu Mega juga berpikir Suni yang memprovokasi saya untuk eksperimen. Nah, saya juga suka cerita tanda masih Suni. Wah, gua nih kelinci cobaan lu ya, lu jangan ngompor-ngomporin gua ya. Aku suka gitu aja. Ini punya ruangan di sini, Pak? Nggak ada ruang. Ada peranan di teman apa? Aku pikir dia mungkin ikutin ya sebenarnya, tapi dia nggak terlibat langsung. Enggak, dia cuma pengen tahu saya ini gimana berpolitik gaya saya bisa terpilih nggak sih. Waktu saya jadi wagub dia waktu di atas kan dia bilang gini, wah Det Monas kan, gue nggak pernah nyangka lu jadi wagub dengan gaya lu kayak begitu. Jadi saya kan ya kayak gitu aja. Suni Tanuwijaya memutuskan mundur dari jabatan dia sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, Suni mundur karena perbedaan pandangan politik. Suni sudah secara resmi mengundurkan diri dari Sekretaris Dewan Pembina PSI sejak setahun lalu, kata Grace Rabu 28 Juni 2022. Grace mengatakan jabatan Suni diganti oleh Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang di Kabinet Indonesia Maju sejak 15 Juni 2022. Menurut Grace, alasan pengunduran diri Suni adalah jalan politik yang dia pilih sudah berbeda dengan PSI. Suni pun mundur atas keinginannya sendiri. Suni mundur atas keinginannya sendiri karena beliau menyadari akan memilih jalan politik yang berbeda dengan PSI, kata perempuan yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSI ini. Suni Tanuwijaya diketahui memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Dulu Suni merupakan orang dekat Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Profil Suni Tanuwijaya dulunya merupakan staf Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika Ahok masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Atas pengunduran diri tersebut, Grace menegaskan bahwa partainya tidak akan pernah mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilpres 2024 yang menurutnya memiliki nilai berbeda dengan yang dianut PSI. Sesuai pernyataan saya sebelumnya bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak dalam politik identitas yang sangat bertentangan dengan DNA PSI, tegasnya. Suni merupakan seorang doktor ilmu politik dari Universitas Northern Illinois, Amerika Serikat. Suni dekat dengan Ahok sejak mantan Bupati Belitung Timur itu menjadi anggota DPR RI
pada tahun 2010 sebagai peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS). Suni awalnya ingin mengkaji gaya politik Ahok yang blak-blakan. Suni pernah bergabung dengan lembaga kajian dan riset opini publik bernama Center for Democracy and Transparency (CDT), lembaga kajian yang dipimpin Ahok. Saya rasa dia mengikuti banyak yayasan atau organisasi. Hanya saja tidak pernah terlibat langsung. Dia tidak bergabung dengan Ahok Center, tapi dia pernah di CDT, ujar Ahok. Setelah bergabung dengan CDT, hubungan Suni dan Ahok makin erat. Suni kerap terlihat saat Ahok sedang berkampanye. Ia juga mengatur jadwal Ahok bertemu dengan sejumlah tokoh dan lembaga hingga tahun 2012. Ketika Suni hendak memulai penyusunan disertasi untuk gelar doktornya, Ahok memintanya untuk tidak lagi bergabung dengan lembaga tersebut, sehingga lebih fokus dengan disertasinya. Karena dia mau ambil gelar doktor, akhirnya saya lepas dia. Tidak boleh lagi di lembaga CDT. Dia ikut lembaga itu karena katanya ingin tahu gaya kepemimpinan saya. Makanya saya pernah ajak dia ketemu Ibu Megawati, Pak Surya Paloh, dan lain-lain. Dia cuma mau tahu saja, kata Ahok. Menurut Ahok, Suni memiliki hubungan dekat dengan para taipan dan konglomerat di Indonesia. Suni merupakan sepupu menantu Eka Cipta Wijaya, pendiri Sinarmas Group, ayah Franky Wijaya. Ia juga dekat dengan taipan minyak kelapa dan ekspor kayu Peter Sondak, bos PT Sinarmas Franky Wijaya, dan bos Lipo Mokhtar Riyadi. Nama Suni pernah masuk dalam daftar cekal KPK pada 2016 lalu. KPK mencegah Suni Tanuwijaya agar tidak bepergian ke luar negeri karena KPK tengah melakukan penyidikan terkait proyek reklamasi 17 pulau di Jakarta. Sementara itu, melalui Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natali memastikan tak akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Grace menyampaikan PSI tak akan mendukung kandidat yang bermasalah. Menanggapi itu, pengamat yang juga pakar hukum tata negara Refli Harun heran dengan alasan PSI. Menurut dia, klaim PSI yang punya prinsip anti-intoleransi dan anti-korupsi sehingga tak mungkin mendukung kandidat bermasalah adalah alasan dibuat-buat. Jadi, alasan yang dibuat-buat. Padahal sesungguhnya mereka menetapkan dan menerapkan politik aliran. Semua politik aliran sesungguhnya, kata Refli dalam kanal YouTube Refli Harun yang dikutip pada Senin 20 Juni 2022. Dia menilai untuk Anies dipersepsikan sebagai aliran kanan. Namun ia menyindir pihak yang beraliran tengah kiri saat ini menganggap yang kanan itu intoleran. Padahal justru yang ada sekarang adalah gejala Islamofobia. Yang berbau Islam itu sekarang dimusuhin, tutur Refli. Menurut Refli, seharusnya jika melihat figur itu mesti dari programnya, bukan justru dari hal-hal yang bersifat statis seperti intoleransi.
Sebab isu primordial demikian kerap dipakai saat masa kampanye pemilu. Karena itu, menurut saya harus ada alasan lebih substantif untuk menolak Anies. Misalnya dianggap tidak berprestasi misalnya, ujar Refli. Pun ia menekankan jika menuduh dengan intoleran dan korupsi, maka dianggap berlebihan. Itu sesuatu yang menurut saya terlalu dikedepankan, dilebih-lebihkan. Kalau korupsi kan belum jelas, sebut Refli. Meski demikian, Refli mengatakan cara PSI menyampaikan alasan tak mendukung Anies merupakan hak mereka. Hanya dalam politik, kita juga harus memberikan pembelajaran ke masyarakat agar masyarakat tidak disuguhi karena ketidaksukaan. Dasarnya harus berdasarkan substantif, tutur Refli. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, menegaskan pihaknya tak akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Grace mengatakan PSI sudah jelas karena Anies dianggap sebagai calon yang bermasalah. Menyangkut hal ini sudah sangat jelas, PSI tak akan mendukung Mas Anies di Pilpres 2024. Kami memeluk teguh prinsip anti intoleransi dan anti korupsi. Maka tak mungkin kami mendukung kandidat yang bermasalah dalam dua atau salah satu prinsip tersebut, kata Grace dalam keterangannya Minggu 19 Juni 2022. Nggak, sebenarnya kan Anies menengah perkotaan, educated kan, dari kelompok-kelompok kelas menengah rasional sesungguhnya. Tapi persoalannya dia sering sekali dijebak, dipersepsikan sebagai militan, radikal, ekstremis begitu. Nah itu kan orang aja yang membangun itu. Saya bilang tadi contoh nih, kemarin tiba-tiba ada yang demo mendukung Anies, FPI palsu. Iya. Itu kan buatan. Artinya apa? Bahwa framing Anies sebagai kanan itu dibuat. Iya. Kan Anies nggak ada salahnya juga, orang kanan dukung Anies, nggak ada yang salah menurut saya. Ya, saya mengatakan misalnya Front Persaudaraan Islam yang benar itu mendukung siapapun, ya nggak ada masalah. Dia gitu. Organisasi resmi. Iya. Yang soal tidak didaftarkan itu soal lain. Kan resminya organisasi itu kalau dia mengadakan kegiatan, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mengadakan kegiatan yang benar dan lain sebagainya, tidak clandestin di bawah tanah ya. Yang menjadi masalah itu pertama palsu. Iya. Itu kan pertama palsu, kedua dikawal dengan rapi. Dikawal dengan rapi. Biasanya kan kalau yang FPI yang asli itu biasanya langsung dicegah kemana-mana ya. Jadi nampak kelihatan bahwa memang dibangun itu. Dan lalu ada yang men-tweetnya biasanya kan? Ya, ada itu. Ya, kelompok-kelompok itulah. Iya, betul. Yang memfitnah saya juga. Allahu Akbar ya, sudahlah ya. Kita tidak ingin membangun politik ini dengan fitnah, maunya dengan hal yang baik-baik saja ya. Oke.